Kamu kepikiran berencana untuk membeli rumah pertama, tapi seringkali merasa takut cicilan rumah itu bisa jadi beban, atau malah merasa tidak yakin akan diri sendiri. Sering berpikir, apakah aku ini udah siap belum ya untuk beli rumah? Padahal, kalau kamu tahu cara untuk mengukur finansial kamu, keputusan kamu untuk membeli rumah bisa jauh lebih tenang, tidak terburu-buru, dan juga bisa membebaskan kamu dari stres. Nah, di video kali ini saya akan coba berbagi beberapa tahapan ataupun cara yang bisa membantu kamu untuk persiapan lebih yakin dalam memiliki rumah pertama kamu. Yuk kita simak. Perkenalkan, nama saya Antonio. Saya seorang agen properti dari Kota Medan yang sudah membantu ratusan klien untuk mendapatkan rumah sesuai dengan kebutuhan mereka. Di video kali ini, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun menjelekkan pihak manapun, tapi semata-mata bertujuan untuk membantu klien saya mendapatkan properti sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, kembali ke topik. Nah, sebelumnya saya mau cerita sedikit nih. Pengalaman pribadi saya sering menemukan banyak klien saya ya, ataupun masyarakat di luar pada umumnya itu selalu punya impian bisa memiliki rumah sendiri. Tapi banyak sekali orang di luar sana itu memiliki rasa takut ya. Dan beberapa hal yang mereka takutin itu diantaranya, yang paling banyak ya, yang paling sering itu, yang pertama adalah mereka takut DP-nya itu tidak cukup untuk membeli rumah. Kemudian mereka takut salah ambil KPR. Takut juga cicilannya itu tidak sanggup dibayar pada saat mereka udah ambil KPR. Atau yang paling ditakutin adalah setelah beli, mereka takut itu menjadi keputusan yang salah. Ujungnya membuat mereka jadi menyesal membeli rumah tersebut. Dan saya pernah berada di momen seperti itu. Ya, seolah-olah membeli rumah pertama itu seperti halnya membuat sebuah keputusan yang sangat besar di dalam diri kamu. Bahkan diri saya sendiri pada saat membeli rumah pertama itu dengan nilai walaupun di bawah 1 miliar harga rumahnya, itu saya merasa ini adalah keputusan besar dalam hidup saya. Dan juga calon pasangan saya pada saat itu, yaitu istri saya. Makanya di video kali ini saya coba mau sharing pengalaman saya dengan berbagi tips dan tahapan cara ya. Apakah itu nanti hasilnya kamu tuh sudah siap beli rumah, atau bahkan harus nunggu dulu, nabung dulu, baru nanti kalian memutuskan untuk membeli rumahnya. Hal pertama yang mau saya bagikan adalah saya sebutnya tes kesiapan finansial. Di sini ada 3 poin yang mau saya sharing. Yang pertama adalah dari total penghasilan kamu, 30%-nya harus kamu alokasikan sebagai cicilan rumah. Contohnya, misalkan penghasilan kamu itu 10 juta sebulan, maka jatah untuk cicilan KPR kamu ataupun untuk cicilan rumah adalah sebesar 3 juta per bulan. Kenapa harus 30%? Karena 70% itu kalian harus ancang-ancang untuk kebutuhan hidup kalian, untuk tabungan, untuk emergensi darurat kebutuhan. Nah, hal itu harus kalian pikirkan. Sehingga angka 30% itu adalah ambang batas maksimal ya, saya sebut di sini ya. Jangan lebih daripada itu. Karena kalau lebih daripada itu akan membebani kebutuhan ataupun kehidupan sehari-hari kalian. Poin yang kedua adalah kesiapan besaran DP rumah. Nah, di sini umumnya DP rumah itu besarannya 10% hingga 20%. Pada case-case tertentu 30%. Tetapi saya ambil moderatnya ada 20%. Kalau tabungan DP kalian masih di bawah 20%, belum mencukupi 20%, saran saya nabung dulu. Tunda dulu untuk membeli rumah, tapi tabunglah sehingga cukup 20%. Kalau kamu sanggup di DP 20% atau di atasnya, maka kamu akan jauh lebih aman untuk membuat keputusan membeli rumah pertama kamu. Atau tips tambahan adalah, kalau kamu membeli rumah dari developer, terkadang developer punya fasilitas ataupun penawaran yang cukup menarik. Bisa jadi DP 0%. Atau bisa manfaatkan fasilitas dari perbankan, terkadang mereka bisa dengan DP 5% saja loh. Ataupun DP 10%, kamu sudah bisa mengajukan KPR rumah pertama kamu. Kemudian poin yang ketiga adalah saya sebutnya emergency fund ataupun dana darurat. Di sini saran saya, kalian harus ngukur dulu nih kebutuhan ataupun pengeluaran bulanan kalian itu sebulannya berapa. Misalkan kalau rata-rata pengeluaran bulanan kamu itu 5 juta, maka kamu harus mencadangkan 6 bulan pengeluaran kamu, yaitu setara dengan 6 kali 5 juta ke 30 juta rupiah yang harus ada di tabungan kamu di luar dari DP, di luar dari budget cicilan KPR kamu. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk bayar DP ataupun kredit ke bank, dana darurat ini harus sudah ada kamu siapkan. Sudah ready lah istilahnya. Kenapa harus ada dana darurat 6 bulan? Amin-amin ya, semoga tidak terjadi kepada kalian. Misalkan terjadi pemutusan hubungan kerja, kena PHK ya, ataupun penghasilannya berhenti, ataupun kejadian-kejadian tak terduga lainnya,
kalian masih punya cadangan dana darurat yang bisa dipakai untuk membayar cicilan rumah kalian. Nah, kalau kalian KPR, kalau dia macet 3 bulan berturut-turut, maka rumah kalian itu akan disita bank dan masuk ke lelang, kan itu tidak mau terjadi kepada kalian kan. Nah, saran saya nabung 6 bulan. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian masih punya waktu untuk, contohnya misalkan mencari penghasilan sampingan, atau kalau memang tidak sanggup lagi melakukan cicilan rumah, kalian masih punya waktu untuk menjual rumah itu kembali. Nah, itu tips saya. Menurut saya, rasa takut untuk memiliki rumah pertama itu adalah hal yang wajar ya. Tapi jangan sampai ini membuat kalian salah kaprah. Salah kaprah maksudnya itu, untuk mau beli rumah pertama, jangan nunggu penghasilan harus tinggi. Jangan nunggu harus menikah dulu, atau harus menunggu semuanya sempurna dulu. Jangan teman-teman. Padahal musuh sebenarnya itu adalah waktu dan juga inflasi. Kenapa saya sebut demikian? Lihat, sekarang kalian mau beli rumah, harga rumahnya 1 miliar. Kalian nunda nih, takut nih, nunda harus dapat penghasilan yang tinggi dulu, mau nunggu semuanya sempurna. 2 tahun lagi kalian datang, harga rumah itu bukan 1 miliar lagi. Harga rumah itu bisa jadi menjadi 1,2 M. Bahkan pengalaman saya, pernah harga rumahnya itu naik 2 kali lipat. Kemudian, hal yang perlu kalian takutin adalah jumlah tanah itu semakin terbatas. Manusia itu semakin banyak. Kalau kalian nunda terus, pastinya harga rumah, tadi seperti saya bilang, akan semakin mahal. Itu sudah pasti. Atau bahkan rumah yang ingin kalian targetkan di awal, bisa jadi itu sudah keduluan oleh orang lain. Nah, tapi saya di sini bukan mengajak kalian harus buru-buru beli rumah. Tetapi kalian jika sudah tahu, sudah siap secara finansial, sudah ada DP, sudah ada cicilan sanggup 30% dari penghasilan, sudah ada dana darurat, kalian sudah boleh nih beranikan diri keluar untuk satu langkah dulu, survei, cari rumah sesuai dengan budget kalian, sesuai dengan harga, cicilan, DP-nya, dan beranikan diri untuk memulai. Memulai dalam artian booking fee, DP, KPR, bayar cash akan lebih baik tanpa kena bunga bank lagi, dan itu jauh lebih aman buat keluarga kalian, buat kamu khususnya di masa depan. Nah, setelah menonton video ini, apakah kalian sudah merasa yakin atau siap secara finansial untuk membeli rumah pertama kamu? Kalau masih ragu, bisa konsultasi dengan saya, Antonio. Nomornya ada di layar ataupun di deskripsi. Nanti saya siap bantu hitungkan simulasi yang benar-benar aman buat kamu, ataupun membantu kalian mencari rumah sesuai dengan kriteria kebutuhan. Bahkan saya bisa membantu juga mencarikan properti yang legalitasnya itu dipastikan aman semuanya. Ya, di sini saya tidak mengajak kalian untuk buru-buru beli rumah, tetapi di video ini saya mengajak kalian setidaknya bisa merasa lebih yakin lah melangkah menuju ke arah yang lebih jelas. Karena rumah itu bukan cuma untuk pamer-pameran, rumah itu benar-benar bisa membuat kalian mendapatkan rasa aman. So, cari properti di Medan, ingat Antonio.